Mengejutkan, fakta mengerikan di balik kasus Nia Ramadhani dan Ardi Bakri terungkap. Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando, ikut mengomentari kasus penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Terlebih, Ade Armando mengungkapkan ada sebuah fakta yang mengerikan di balik kasus narkoba yang menyeret Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Dijelaskan Ade Armando, kasus narkoba Nia Ramadhani dan Ardi Bakri meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Pasalnya, sosok Ardi Bakri yang merupakan pengusaha sukses sekaligus anak konglomerat bisa terperangkap dalam lembah obat-obatan terlarang. Nia Ramadhani yang juga merupakan sosialita dan artis ternama bahkan dikabarkan telah mengonsumsi narkoba sebelum menikah dengan Ardi Bakri. Bayangkan kalau ada orang penting semisal menteri, penegak hukum, pimpinan partai bisa dikuasai narkoba. Tinggal tunggu waktu kehancuran negeri ini, katanya. Ia lantas menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pasar menggiurkan dari bisnis narkoba. Ternyata Indonesia adalah pasar yang menggiurkan. Ada gerakan terorganisir, bukan tidak mungkin. Mereka punya agenda politik dan ekonomi untuk menguasai Indonesia, tutur Ade Armando. Ade Armando mengungkit kasus lainnya yang bahkan lebih mengerikan, yaitu klaim polisi yang menyebutkan adanya orang berani yang menjualkan narkoba pada elit negara. Pendapat tersebut bukan tak mungkin. Pasalnya, baik Nia Ramadhani dan Ardi Bakri membeli obat tersebut dari pemasok yang biasa memasarkan produknya untuk kalangan elit. Saya tentu tak ingin simpulkan, tetapi ini menarik untuk menyusun puzzle sebab ada upaya besar sistematis untuk hancurkan Indonesia. Karena itu, Republik Indonesia tak boleh lengah dukung BNN untuk bersikap dan bertindak tegas pada narkoba, kata Ade Armando. Selain itu, heboh jadi sosok kunci tertangkapnya Nia Ramadhani gegara kasus narkoba. Ternyata ZN bukan cuma sekedar sopir. Istri Ardi Bakri rela gelontorkan uang saat sang sopirnya hampir meninggal. Nama pasangan artis dan pengusaha Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kini tengah jadi sorotan setelah terjerat kasus narkoba. Penangkapan sosok artis tersebut awalnya bersama dengan sang sopir yang kemudian disusul oleh Ardi Bakri yang menyerahkan diri ke kantor polisi. Sosok sopir Nia Ramadhani pun menjadi sorotan publik lantaran memiliki hubungan yang cukup dekat dengan majikannya. Bahkan hal itu pernah diungkapkan sendiri oleh sang artis beberapa waktu lalu, hingga Nia Ramadhani sempat menangisi keadaan ZN atau Ivan yang pernah jatuh sakit. Dikabarkan bahwa sopir pribadi Nia Ramadhani tersebut terpapar virus corona atau COVID-19 dan sedang terbaring di rumah sakit. Mantan artis cilik tersebut tak kuasa menahan tangis saat mendengar cerita sang sopir yang ketakutan dan melemahnya kondisi kesehatannya. Ivan, sopir pribadi istri Ardi Bakri, dikabarkan terpapar virus corona, bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit. Hal itu diceritakan oleh Nia Ramadhani dalam tayangan program televisi Nyonya Bos. Saat itu, Nia Ramadhani sedang mencari kain untuk pernikahan salah satu asistennya. Dalam tayangan tersebut, Nia Ramadhani mengakui bahwa sang sopir sempat dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Bahkan, karena kondisi tersebut membuat Ivan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sambil terisak, Nia Ramadhani pun menceritakan bagaimana kedekatannya dengan sang sopir yang telah mengabdi dengannya selama beberapa tahun ini. Aku dengar dari orang, mamahnya kena COVID-19 juga, harus siapin tabung oksigen, kata Nia Ramadhani. Akhirnya aku bilang, ya sudah besok aku pingin kirimin, sambungnya. Namun ternyata bantuan Nia Ramadhani tersebut ditolak oleh sang sopir. Bukan tanpa alasan,
Ivan mengaku takut bakal dikucilkan oleh masyarakat sekitar setelah terpapar virus corona. Dia takut untuk terima, karena dia takut nanti kalau misalkan warga di situ kan dempet. Kalau tahu nanti diasingkan, cerita Nia Ramadhani. Hingga suatu ketika, Nia Ramadhani tiba-tiba ingin menghubungi Ivan untuk sekedar menanyakan kabar. Sempat tak diangkat beberapa kali oleh Ivan. Namun tak membuat Nia Ramadhani berhenti menghubunginya. Merasa khawatir, ibu tiga anak itu terus berusaha menelpon sang sopir untuk memantau perkembangannya. Benar saja, rupanya kondisi sopir Nia Ramadhani sangat lemas hingga tak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Artinya, dia ngerasa kayak gue butuh bantuan gitu, ucap Nia Ramadhani terbata-bata. Akhirnya aku ngomong sama istrinya, dipandu sama Tere untuk ke rumah sakit. Sambungnya tak kuat menahan tangis. Istri Ardi Bakri itu pun langsung meminta asistennya, Teresa Winatan, untuk mengurus pengobatan Ivan. Bahkan semua biaya ditanggung oleh Nia Ramadhani, termasuk perawatan di kamar VIP yang saat itu tersisa. Terus Tere bilang kamarnya itu full semua, tapi ini masih bisa diusahain di VIP, kata Nia Ramadhani. Enggak apa-apa Ter, masukin saja dulu, sambungnya. Meski harus mengeluarkan uang banyak, Nia Ramadhani mengaku tak masalah lantaran dirinya lebih mementingkan kesehatan sang sopir. Kini kondisi kesehatan Ivan berangsur-angsur membaik setelah pertolongan dari Nia Ramadhani tersebut. Bahkan, Ivan juga diketahui sudah tidak sendiri di rumahnya karena telah ditemani seorang dokter. Dia bilang doain saya sembuh ya bu, sambungnya hingga meneteskan air mata. Selain itu, enggan beberkan tempat rehabilitasi Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Kuasa hukum yang jelas, rekomendasi BNN. Pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tengah menjalani rehabilitasi karena ketergantungan obat-obatan. Menurut kuasa hukumnya, Waode Nur Zainab, Nia dan Ardi Bakri menjalani rehabilitasi di Bogor, Jawa Barat. Namun Waode dengan membeberkan daerah tempat panti rehabilitasi tersebut. Kata Waode, tak etis jika dia menyebut nama tempat tersebut. Pokoknya wilayah Bogor aja, cuman kan saya tidak etis juga menyampaikan tempatnya, ujar Waode. Saya pun kan emang baru rencana mau ke sana, saya masih di Bandung, imbuhnya. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tak menjalani rehabilitasi di BNN. Begini penjelasannya. Saat disinggung apakah Nia dan Ardi direhab di antara Lido atau RSKO, Waode tidak menjawab keduanya. Kata dia yang jelas, tempat rehabilitasi pasangan tersebut memenuhi kebutuhan Nia dan Ardi dalam penyembuhan ketergantungan obat. Oh, banyak itu rekomendasi BNN. Gak cuma 2 itu kok. Itu semua di bawah pengawasan BNN, ucap Waode. Ya, pokoknya itu sih. Semua kan di bawah koordinasi BNN sama kepolisian. Tempatnya sih tanya aja sama polisi, tuturnya.